Huzayin Sobri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyab rahimahullahu ta'ala menjelaskan di kitab beliau Is'afu Ahlil Iman yang kita sudah baca kemarin, hadis-hadis yang menjelaskan tentang malis sha'imi inda fitrihi. Hal-hal yang perlu kita perhatikan, kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan yang harus kita ketahui saat berbuka puasa. Jangan lalaikan, tapi manfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada tatkala kita berbuka puasa. Yang pertama dijelaskan oleh Syekh Hasan Al-Masyab rahimahullahu ta'ala, hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya orang yang berpuasa tatkala dia akan berbuka punya da'watan la turaddu, permohonannya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini bisa kita pahami tatkala kita berbuka, sebelum kita berbuka mungkin 2-3 menit kita sempatkan diri untuk mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sekarang ini pasca corona ini kita mohon kepada Allah, Allahumma qina wa qina bi rahmatika syarra waba'i qarana. Misalnya, ya Allah, jagalah kami, keluarga kami dari bahaya corona, ya Allah. Seperti itulah contoh doa-doa. Jika kalian tidak bisa doa bahasa Arab, ya silakan pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, peliharalah kami, ya Allah. Jagalah kami dari bahaya corona beserta keluarga kami, ya Allah. Silakan. Ya Allah, mudah-mudahan sebab saya berpuasa, lindungilah kami, keluarga kami dari bahaya corona. Mohon terus sebanyak-banyaknya kalian memohon kehadirat Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang lapang, jadikanlah anak kami, silahkan, bebas. Kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan yang pertama harus kita maklumi bahwa tatkala kita akan berbuka, bukan sedang berbuka, sebelum berbuka, akan berbuka, inda fitrihi, ya. Jadi bukan tatkala kita berbuka. Bagaimana kita berdoa, minum berdoa, ya tidak bisa. Maksudnya sebelum berbuka. Sebelum berbuka, semenit, 2 menit, apalagi 5 menit, luar biasa. Sempatkan diri, kita ajak anak kita, istri kita, keluarga kita untuk membaca doa-doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah 3 kali. Baca istighfar, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Ya azim, ikfiri zambal azim. Fa innahu la yakfiru zambal azim illa al azim. Itu yang sering kita diajarkan di Mekkah Al-Mukarramah oleh guru-guru kita yang ada di sana, seperti Sayyid Muhammad Alawi, seperti itu beliau. Demikian juga Dr. Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki hafizahullah. Itulah juga. Jadi masaih-masaih kita di sana mengajak kita beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 3 kali pindah lagi ke doa yang lain. Ya azim, ikfiri zambal, ya Allah, ampunilah dosa kami yang besar, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru zambal azim illal azim. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa yang besar selain Engkau, ya Allah, yang maha azim, maha mulia, maha besar, ya Allah. Barulah doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 3 kali. Barulah baca salawat, terus itu aja. Silahkan, boleh kalian membaca doa, silahkan. Kan hajat kita beda-beda, keperluan kita beda-beda. Tapi siapapun kita, mesti kita ingin masuk surga, terhindar dari neraka. Yang paling penting bahwa tatkala kita berbuka, di sana doa kita dikabulkan oleh Allah. Sempatkan diri untuk berbuka. Yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullahu ta'ala,
adalah ada doanya di sini bahwa Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Doa ini untuk an taghfirali, mohon ampunan. Ya, kembalilah kepada istighfar tadi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ya sudah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan rahmat kasih sayangmu yang wasi'at kulla syai', yang luasnya tidak ada tara dan bandingannya, antaghfirali, untuk memampuni dosaku ya Allah. Dosaku luas, tapi rahmat kasih sayangmu lebih luas ya Allah. Itulah maknanya. Itulah makanya kita baca istighfar minimal 3 kali lah. Adnal kamali salasatun. 3 lah baru dikategorikan sempurna. Barulah pindah ke doa-doa yang lain. Apa yang Anda tahu itulah kita baca sudah intinya. Keilmuan kita beda, kemampuan kita beda, seperti yang sudah sering saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, itu yang pertama tadi, ya, bahwa doa kita dikabulkan tatkala segera kita akan berbuka. Yang kedua adalah wasabatal ajru, bahwa puasa yang kita lakukan sabat ajarnya, pahalanya tidak akan diragukan lagi, insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa beliau Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullah mengutip hadis yang ketiga yang ada kaitannya dengan kemuliaan apa saja yang harus kita ketahui saat kita berbuka bagi orang yang berpuasa tentunya. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sebelum kita berbuka, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Hasan Masyad di kitab beliau ini. Beliau mengingatkan kepada kita karena cintanya kepada kita. Cintanya kepada al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sehingga kecintaan Syekh Hasan Al-Masyad kepada Bapak Maulana Syekh Hasan berkata, "Ana uhibbu man yuhibbu." Saya cinta kepada semua orang yang cinta kepadamu Syekh Zainuddin. Dan demikian juga sebaliknya, wala uhibbu man la yuhibbuk. Saya tidak suka kepada orang yang tidak suka kepadamu Syekh Zainuddin. Itulah kecintaan Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullahu taala. Dari itulah kita buktikan terus kecintaan kita kepada guru besar kita. Kita sambung pipa ilmu kita dengan guru-guru kita dengan membaca kitab-kitab beliau seperti ini. Nah, itulah yang dijelaskan oleh beliau di hadisnya bahwa orang berpuasa tidak ditolak doanya oleh Allah sampai dia berbuka. Yang kedua, wal imamul adilu, imam yang adil, pemerintah yang adil, kepala desa yang adil, camat yang adil, dewan yang adil, semua yang adil itulah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana arti adil? Wad'u syai'i fi mahallihi, memberikan sesuai profesinya. Yang miskin berikan 600 tiap bulan. Tapi kalau jadi PNS, yang kaya ya tidak boleh dia berikan karena tidak berhak. Jadi bukan berarti adil itu adalah 1 sama-sama setengah, bukan. Bukan itu arti adil. Tapi arti adil secara agama adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya masing-masing. Ya peci ya di atas, cincin ya di tangan, jam tangan ya di tangan, bukan di leher. Nah, jadi ini pemahaman adil perlu kalian pahami. Siswa-siswi kami perlu pahami arti adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan arti adil istilah sasaknya sekek pada sepelang. Bukan itu arti adil dalam agama. Adil dalam agama menempatkan, memberikan sesuai tempatnya, sesuai profesinya masing-masing. Jadi pemerintah yang adil itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak ditolak doanya oleh Allah, wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqal gamami wa tubtahu laha abwabus sama'i. Doanya orang yang dizalimi. Doa yang orang dizalimi itu diangkat oleh Allah fawqal gamam, di atas awan, lalu dibukakan pintu langit. Wa yaqulu rabbu, Allah Subhanahu wa taala berkata, wa izzati wa jalali, demi keagungan dan ketinggian kemuliaanku,
la ansurannaka walau ba'dahin. Saya akan tolong orang yang dizalimi ini sekalipun nanti tunggu waktunya. Jadi mesti Allah akan tolong orang yang kita zalimi itu, walau ba'dahin, sekalipun setelahnya. Tidak tahu apakah sehari, 2 hari, mau-maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang lebar penjelasannya bahwa yang ketiga yang dijelaskan hadis-hadis oleh Syekh Hasan Masyad adalah ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, imam adil, doanya orang yang dizalimi dan orang yang sedang berpuasa. Selanjutnya yang keempat, kemuliaan yang harus kita ketahui sadari saat berpuasa, saat berbuka puasa. Hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah qala man fattara sha'iman, siapa saja yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, dia juga dapat pahala dari orang tersebut, min ghaira annahu la yanqusu, tanpa kurang sedikit pun, min ajris shaimi syai'un, sedikit pun tidak akan kurang. Tapi bukan berarti kita tidak puasa lalu kita berikan orang. Nah, ini terlalu logik ini. Terlalu menggunakan akal. Saya tidak usah puasa, nanti saya berikan dia es. Kan dapat pahala seperti dia. Bukan seperti itu namanya orang terlalu mekeh itu. Bukan seperti itu agama. Ya. Baru bermanfaat jika kalian melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak puasa, lalu dia beramal, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal tapi tidak sholat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu makna hadis tersebut. Itulah yang keempat yang disebutkan, yang kami bisa simpulkan tentang keistimewaan yang harus kita ketahui saat berpuasa maupun berbuka puasa. Siapa saja yang memberikan orang maka sesuatu untuk berbuka, dia dapat pahala seperti itu. Ya, kita lakukan kemampuan kita. Mungkin tidak bersama, ya antarkan dia pakai lauk, kayak sayur kah, es kah, sesuai keadaan. Yang kelima, yang terakhir adalah bahwa yang namanya innas shaimatu shalla alaihil malaikatu, bahwa orang yang berpuasa itu selalu didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 keistimewaan kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan saat kita berpuasa maupun saat kita mau berbuka puasa. Kemuliaan-kemuliaan itu mudahan bisa kita manfaatkan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca kitab guru besar kita Syekh Hasan Al-Masyad ini, mudah-mudahan sebab itulah barokah ilmu beliau ngalir kepada kita, kepada anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada guru-guru besar kita, orang-orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Sekian dan demikian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.